Ya, bumi marah. Maryam 89, 90, 91, 92. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Hampir-hampir langit runtuh, hampir-hampir gunung hancur, hampir-hampir bumi terbelah karena perkataan itu. Perkataan apa? Anda'u lirrahmani walada. Kalian menyatakan Tuhan punya anak. Jadi sampai mereka selesai baru Nabi pengajiannya selesai, Pak. Kalau sekarang zuhur jam berapa? 11.58. Maka Nabi pengajian Ahad itu sampai 11.20, Pak. Kalau itu cukup 8 rakaat, 12 rakaat enggak? Enggak cukup. 11.20 selesai. Nabi sholat duha 2 rakaat. Khawatir gunung marah. Khawatir langit marah. Matahari yang terbit dari timur dengan matahari yang terbit dari barat itu dua matahari yang berbeda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemanakah matahari yang terbit dari timur ketika matahari satu terbit dari barat? Pertanyaannya di sini tuh, Pak. Itu semuanya zikrullah tuh, Pak. Makanya marah betul kalau ya matahari melihat, bumi melihat ada orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Ahad Nabi pengajiannya panjang. Nah, pengajian Ahad Nabi dimulai dengan tahlil, Pak. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nabi berhenti itu, Pak. Abdullah bin Abbas karena mungkin masih kecil tuh, Pak. Kok Nabi la ilaha illallah kok diam? Ya, dihampiri oleh Nabi. Ya, dihampiri oleh Abdullah bin Abbas, ditempelkan telinga Abdullah bin Abbas ke telinga Nabi. Nabi baca apa sih? Oh, hayyum ma'bud. Yang kedua, la ilaha illallah, ditempelkan telinga sebelah kanan ke mana? Ke telinga Nabi. Oh, hayyun maujud, sampai ketiga kali hayyun bak. Kalau Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Pak, malu, Pak, nempelkan telinganya ke telinga Nabi itu, Pak tuh. Ini karena masih kecil, innocent tuh, Pak itu. Maka karena itulah Imam Syafi'i banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Termasuk Imam Syafi'i itu doa kunut yang ngambil dari Abdullah bin Abbas. Ya. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Ini punya Abdullah bin Abbas nih kunut nih, Pak. Ya. Ada punya Hasan panjang betul. Orang Indonesia enggak cocok, Pak. Indonesia enggak cocok, panjang betul tuh, Pak. Nah, itu Imam Syafi'i ngambil dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas tuh ya. Termasuk Abdullah bin Abbas punya riwayat menyendiri, Pak, yang menggemparkan dunia persilatan Sunni Syiah. Apa itu? Bahwa Abu Thalib itu pernah bersyahadat, Pak. Jadi ketika sakit Abu Thalib, ya, Nabi kan langsung menjenguk dalam kondisi sakaratul maut. Tapi Nabi datangnya telat karena sudah ada Huyai bin Akhtab dan siapa itu, dan paman dan Abu Lahab, pamannya. Keduanya udah bilang, kamu jangan pernah mengubah ajaran nenek moyang, ya. La tantakhil min millati abina, katanya. Jangan pernah berpindah dari keyakinan orang tua kita, nenek moyang kita. Subhanallah. Rasul datang disingkirkan Abu Lahab itu, Pak. Ya, disingkirkan Abu Lahab. Qul ya am asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taslam. Paman, ucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Paman akan selamat. Subhanallah. Sampai 3 kali enggak mengucapkan. Nabi ketika itu diantar oleh Abdullah bin Abbas, Pak. Kata Abdullah bin Abbas, ra'aitu syafatai Abi Thalib yuharriku wa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu riwayat Abdullah bin Abbas tuh, Pak.
Tapi memang riwayat ini cuma sendirian. Kenapa? Dibantah oleh Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, Nabi itu tidak boleh mendoakan keluarganya yang kafir sekalipun, Mbak. Para Nabi terdahulu. Khusus Nabi Muhammad boleh mendoakan keluarganya yang non-muslim sekalipun. Termasuk siapa? Abu Talib. Kata Abu Talib, la'alla syafaati tanfa' li ammi. Aku berharap syafaatku bermanfaat untuk pamanku. Tetapi ya pamanku itu walaupun syafaatnya sampai, tapi ia di neraka yang paling ringan. Maka apanya itu? Otaknya bergejolak. Nah, riwayat Abdullah bin Abbas itu dibantah sama Sahih Bukhari itu tuh Pak. Paham Pak ya? Nah, karena memang riwayat Abdullah bin Abbas itu cuma sendirian. Begitu. Hadis terkait Abu Talib tidak bersyahadat memang tuh hadis pertama Pak dalam babul akidah dalam Sahih Muslim. Ini permasalahan yang sangat sensitif. Tetap kita harus menghormati orang yang yang menyatakan bahwa riwayat Abdullah bin Abbas ada. Ya, ada. Gitu. Tapi karena mungkin cheerleadernya Pak, karena mungkin saking kecilnya ini termasuk orang yang banyak penasaran. Termasuk Abdullah bin Abbas dia penasaran kan ketika Rasul mau wafat, coba kasih aku secari kertas. Aku akan catatkan kepada kalian agar kalian tidak akan pernah tersesat setelah itu. Kata Umar bin Khattab, jangan kasih catatan, jangan. Rasul lagi demam. Rasul lagi panas tinggi. Kenapa? Quran udah lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Kata Umar bin Khattab, jangan kasih catatan. Kenapa? Agama kita sudah sempurna. Rasul lagi sakit. Ya, Rasul lagi sakit. Subhanallah. Akhirnya nggak dikasih catatan tuh Pak. Ya, jadi ketika nggak dikasih catatan, umat Islam gaduh terjadi pecah Pak. Ada dua kelompok. Ada kelompok kasih aja. Ada kelompok jangan kasih. Tapi diputus oleh Umar. Jangan kasih. Itu Abdullah bin Abbas bilang begini. Coba dikasih kertas kepada Nabi. Nabi mau bilang apa? Kita kan pengen tahu. Itu Abdullah bin Abbas tuh Pak tuh. Kita kan pengen tahu. Ya. Nah itulah ini beberapa tikungan tajam nih Pak dalam dalam sejarah agama kita begitu. Tapi sebaik-baik kita adalah yang mengambil riwayat yang paling kuat, namun tetap menghormati ketika ada riwayat-riwayat yang lain tuh Pak tuh. Begitu ya. Karena permasalahan nanti dari situlah muncul dua aliran besar. Satu aliran mutakallimin, para logika berasal dari Umar bin Khattab karena Al-Quran sudah lengkap, jangan dikasih. Yang kedua ada ahlul batin, ahli batin. Nah, di situ berasal sumbernya dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sendiri nggak mau Pak dijadikan pucuk atau founder ya dari sekte dari mazhab ahlul batin karena dia menolak tuh Pak. Begitupun sama Umar bin Khattab itu menolak. Baik, kita melanjutkan kajian Sahih Muslim kita. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Kurayb wal lafdhu li Abi Kurayb. Qala haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi berarti dia berasal dari Bani Tamim Pak ya. An abihi dari ayahnya, an Abi Dzar dari Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar ini awalnya seorang preman Pak. Dia tinggal di sebuah daerah namanya Ghifar. Ini kalau ditanya apakah profesi masyarakat Ghifar? Begal. Itu membegal Pak. Unta lewat situ diambil untanya. Khimar lewat situ diambil khimarnya. Oh apalagi unta merah Pak. Unta merah itu kalau hari ini Rubicon atau Hammer lah Pak ya.
Nah, lewat kampung Gifar itu semua bisa hilang tuh Pak tuh. Ya, bisa hilang. Nah, lalu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mau dicuri oleh orang-orang Gifar tuh Pak tuh. Katanya Nabi akhir zaman akan datang ke daerah Gifar. Pasti pengawalnya banyak, pasti harta yang dibawa banyak. Karena kami dengar istrinya orang kaya. Ya. Maka siapkan oleh kalian, siapkan perut-perut kalian, karena kita malam ini akan pesta besar tuh. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang membawa khimar, Pak, yang sakit, Pak. Ya, itu intel-intel begal tuh Pak tuh ya. Ya, katanya Muhammad tuh cirinya apa katanya? Pokoknya kalau Anda lihat maka Anda merasa sejuk tuh, kepala begal bilang begitu tuh Pak. Kalau Anda melihat Muhammad Anda merasa sejuk. Ya, kemudian ciri yang kedua apa? Dia berjalannya cepat. Nabi itu jalannya cepat, Pak. Jadi kalau ada sufi jalannya lambat, itu nggak nyunnah tuh Pak. Sambil ngebongkok-bongkok tuh Pak. Ya, Nabi itu Pak, subhanallah, jalannya cepat. Bapak tahu orang Jepang Pak? Subhanallah, saya pernah dakwah ke Kobe. Ya, ke Kobe Pak, Jepang, naik apa itu kereta cepat. Orang tuh jalannya luar biasa, subhanallah. Itu orang Jepang tuh Pak, kalau dikasih zikir jalan Pak, udah pengamal sunnah betul tuh Pak tuh. Ya. Tuh Muhammad jalannya cepat katanya. Nggak salah nih dia orangnya. Kenapa? Aku menemukan kesejukan ketika memandangnya. Jalannya cepat, tapi kok khimarnya sakit katanya. Ya, itu menurut ilmu perbegalan Pak. Itu kalau apa istilahnya ya, menangkap, ngambil, mencuri, merompak khimar yang sakit itu akan timbul apa Pak? Malapetaka katanya. Jadi lebih baik apa? Hindari, beri dia jalan. Jalanlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khimarnya yang sakit. Rasul tahu bahwa ini daerah Gifar, Pak. Jangan disebut daerah Bigal tuh di Indonesia, di daerah mana? Jangan repot, Pak. Saya ntar nggak bisa masuk situ tuh, Pak. Rasul tahu nih, di daerah Gifar nih, Pak. Ya, mata pencariannya adalah begal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini khimar aku ini sakit, ya, ini sakit. Tapi emaknya katanya, emaknya khimar, ini orang kaya katanya. Ya, jadi kalau kalian ingin mendapatkan emaknya khimar, ambil dulu nih anaknya yang sakit. Itu para begal kaget Pak, tahu dari mana katanya kita mau ngebegal. Subhanallah. Tahu dari mana kita mau ngebegal katanya? Kata Abi Dzar Al-Ghifari, asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau pasti Rasul.